Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo didampingi Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 melakukan apel dengan menumpangi mobil komando. Ketiganya kompak mengenakan seragam Komcat untuk mengikuti apel senja yang digelar di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Selain diikuti kepala daerah, parade senja ini juga dihadiri oleh para wakil kepala daerah dan para menteri kabinet merah putih. Parade senja ini juga melibatkan lebih dari 1.900 prajurit. Dan untuk membahas seperti apa jalannya parade senja yang dipimpin langsung Prabowo Subianto, sudah bersama kami Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Selamat malam Mas Emil. Selamat malam. Mas Emil, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di iNews Prime. Mas Emil, ini bagaimana bisa diceritakan jalannya parade senja tadi? Ya, jadi tadi di parade senja seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah total bisa hampir 1.000. Kita menyaksikan kegigihan, disiplin dan juga tentunya kompetensi taruna yang luar biasa, dan juga Pak Prabowo, Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 juga yang bersama ketua lembaga tinggi negara yang semuanya juga mau berdiri lama untuk memberikan penghormatan kepada segenap taruna Akmil. Ini tentu sangat inspiratif bagi segenap kepala daerah. Oke, mungkin ini sesuatu yang lebih dramatis karena diiringi juga dengan hujan begitu ya, Mas Emil. Lalu sebetulnya seperti apa rangkaian acaranya? Ini kan apakah full dengan parade militer atau memang ada sesi acara lain pada saat digelarnya parade senja ini? Full parade senja, habis itu kita makan malam bersama secara terpimpin. Nah, ini saya juga posisi sekarang lagi di barak. Jadi ya begini, ini rame-rame. Karena ini semua yang nggak ada sekatnya, kamarnya kita ber-20 kali di satu barak ini. Oke, ini ada... Oke, Mas Emil, ada gala dinner juga ya tadi. Lalu di gala dinner tadi apakah ada satu yang spesial begitu dari kegiatan gala dinner malam ini? Ya, yang spesial adalah dihadiri Pak Jokowi dan Pak SBY dan keakraban dari beliau semua tentu menjadi sebuah peneduh dan membuat kita semua semakin optimis bahwa kita bisa konsentrasi bekerja dan jangan terjebak kepada narasi-narasi pecah belah politik. Oke, dari gelaran parade senja ini, apa nilai-nilai yang bisa diserap begitu? Nilai moral apa yang bisa diserap dari digelarnya parade senja tadi, Mas Emil? Ya, tentunya pertama adalah bagaimana Indonesia harus bangga dengan angkatan Tentara Nasional Indonesia, dan juga bagaimana mereka lahir di lembah tidar ini, para perwira yang luar biasa, dan kita diberikan sebuah kesempatan untuk melihat ketangguhan dan juga seberapa tentunya menantangnya pelatihan yang mereka peroleh. Di tengah guyuran hujan mereka bisa berdiri tegak dan juga tentunya bisa tetap disiplin, tetap tertib, teratur. Oke, ini kan rangkaian dari retret yang sudah dijalankan oleh para kepala daerah. Apa nantinya implikasi yang paling real ketika nanti menjabat atau memimpin masyarakat setelah ada pembekalan dari retret ini, Mas Emil? Ya, tentu pertama yang paling penting adalah secara materi ini memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah pusat. Ya, kebijakan berbagai kementerian yang kemudian akan memberikan sebuah panduan supaya kita juga sinergi dan klop gitu. Nah, yang kedua juga tidak kalah penting memang membangun sebuah bingkai narasi yang sama gitu di antara daerah-daerah yang berbeda. Kita jadi punya perspektif dan sinergi antar daerah juga bisa dibangun. Oke, tentunya sudah sering ditekankan ya bahwa sebisa mungkin memang kebijakan daerah ini harus juga sejalan
dengan kebijakan dari pusat begitu. Bagaimana mensinergikan Mas Emil antara kondisi kedaerahan yang nantinya Mas Emil pimpin dengan kebijakan dari pusat? Bagaimana mensinkronkan hal tersebut? Ya, pertama kan ada dua macam. Ada kewenangan konkuren, artinya yang kita jalankan bersama, ada juga yang memang dibagi. Nah, kewenangan-kewenangan yang menjadi ruang pemerintah pusat itu tentu berdampak pada kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Jadi, apabila dibuat kebijakan yang kemudian mempengaruhi misalnya pendidikan, penerimaan siswa, itu kan kebijakan-kebijakan yang sangat berdampak. Infrastruktur. Nah, ini kita bisa menentukan bagaimana kita bisa kemudian kalau konkuren bagaimana kita bisa komplementer. Kalau misalnya memang sudah dibagi, maka bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memperkuat apa yang menjadi kewenangan kita? Nah, ini kan sangat teknis ya. Ya. Tapi intinya dengan memahami arah dan kebijakannya kita bisa lebih fokus. Baik, Mas Emil, terima kasih sudah berbagi pengalaman, menceritakan pengalaman di sana dan juga meluangkan waktunya bersama kami di Ainus Prime. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, sebelumnya Wakil Kepala Daerah yang mengikuti kegiatan di Akademi Militer di Magelang mengaku bersemangat. Mereka mengaku antusias dan siap mengikuti kegiatan hingga selesai. Kita menghadapi era yang bulan yang krusial, Ramadan, Lebaran itu sangat spesifik. Kebutuhan pokok harus kita adakan. Kita jaga tentang inflasi daerah, kemudian transportasi untuk pulang mudik. Itu harus kita persiapkan matang-matang. Makanya kita bersyukur pelantikan segera dan kita bisa segera kerja. Itu ya lebih ke persiapan tidur yang senyenyak mungkin diusahakan, tapi ya agak sulit karena memang semalam baru nyampe jam 12 lebih ya pagi ya. Persiapannya lebih ke persiapan mental yang mudah-mudahan ketika ada tes fisik atau olahraga fisik mudah-mudahan kuat. Kalau ada memang ada penuangan atau pencerahan dari para menteri ya mudah-mudahan kita bisa fokus konsen supaya bisa menyerap apa yang disampaikan oleh para pemberi masukan. Oke, ini kan retreat ini kan semi militer nih Kang. Siap. Perasaannya gimana Kang? Perasaannya perasaannya jadi lebih sehat aja, lebih segar, jadi lebih maco. Jadi lebih ya mudah-mudahan jadi lebih disiplin. Biasanya kan nggak maco Pak ya. Maco juga Pak. Hidup wakil Pak. Insya Allah jadi lebih bersemangat. Tadinya kan pada santai gitu kan. Tapi kita jadi lebih bersemangat ya. Gitu kan, insya Allah. Sejauh ini tapi sering koordinasi Kang sama Kang Fiman. Koordinasi sama Pak Wali terus dijalankan via telepon ya, masih terus berjalan. Dengan beberapa sekretaris juga ada yang dikirim ke sini juga untuk bicara dengan Pak Fiman.